Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bertemu lagi pada materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 MIA dan IIS. Kita akan membahas bab 2, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang akan dibahas di bab 2, peta konsepnya yang pertama, menganalisis surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, menganalisis surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17, menganalisis hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan yang terakhir, perilaku orang yang patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Silahkan bisa dilihat gambar yang ada di PowerPoint, gambar pertama, kedua, dan gambar ketiga, yang mana ada hubungannya dengan ayat dan hadis yang akan kita bahas. Yang pertama, QS Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam, mari kita baca dengan baik dan benar teks ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Arti ayat 23. Ayat 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. QS Al-Isra ayat 24. Dari terjemahan ayat yang tadi saya bacakan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Selain itu juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata "ah" pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, apalagi yang melebihi itu, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan "dan janganlah kamu membentak mereka", yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek, melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Itu menurut tafsiran Ibnu Katsir. Menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat di atas tadi memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama, karena mengandung pesan atau penghormatan, pengagungan melalui ucapan.
Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih di saat masih kecil. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa surat Al-Isra ayat 23-24 memuat konsep pendidikan berkarakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna, di mana yang pertama harus dilakukan adalah melaksanakan perintah Allah untuk hanya mau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard liya'ti bihillah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Selanjutnya yaitu arti dari ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat 15 artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 16, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Ayat 17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Setelah kita memahami ayat surat Luqman ayat 13-17, maka penjelasannya isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama, ayat 13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang, tidak membentak, dan dengan panggilan sayang kepada anak. Kata bunayya juga mengisyaratkan kasih sayang.
Di dalam ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Luar biasa dalam penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa ini dikarenakan peranan ibu sangat berat, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapih, dan merawatnya. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan, yaitu dalam kondisi ibu lemah saat mengandung anaknya. Ayat 15 menjelaskan tentang larangan untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah, dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Ayat ini sekaligus juga memberitahu bahwa memperlakukan keduanya dengan baik hanya terkait dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Di dalam ayat 16 terdapat kata latif yang memiliki arti lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian, ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayat 17 menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya yaitu hadis tentang menghormati orang tua. Hadis yang pertama riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sya'ban bin Faruh, haddatsana Abu Awanah an Suhail an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rohima anfu thumma rohima anfu thumma rohima anfu. Kila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaih indakal kibri ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Artinya, kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruh dari Abu Awanah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, dia celaka sampai 3 kali. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Sedangkan hadis yang kedua riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Habib wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna haddatsana Yahya yakni Ibnu Sa'id al-Qattan an Sufyan wa Syu'bah qala haddatsana Habibun an Abil Abbas an Abdullah bin Amr wa qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Hadis yang kedua yaitu artinya aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata-kata rohima anfun diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan hadis
Riwayat Imam Bukhari Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Dari penjelasan surat Al-Isra, surat Luqman, dan hadis Bukhari Muslim dan hadis Muslim, maka dapat diambil pengamalan atau sikap perilaku yang harus kita taati. Yaitu yang pertama, Al-Isra, selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua, membiasakan untuk tidak berkata buruk kepada kedua orang tua, selalu bersikap baik, berlaku sopan pada orang tua, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih anak. Sedangkan surat Al-Luqman, sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan, yang pertama selalu mengesahkan Allah, tidak menyekutukan, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah. Selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah. Senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Sedangkan sikap dan perilaku yang dapat diambil dari pengamalan hadis Nabi, yang pertama, selalu berbakti kepada orang tua terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun kita harus senantiasa mendoakan mereka. Yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah disejajarkan dengan jihad. Demikian bab 2 tentang hormat kepada kedua orang tua. Silahkan dipahami dan ditulis poin-poin yang perlu di buku masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.